Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati pemateri kajian dosen dan tenaga kependidikan STI Al-Hidayah Bapak Ustadz Dr. Salahuddin LCM Ahung hafizahullah taala, dan juga yang kami hormati dan muliakan seluruh para dosen dan staf Sivitas Akademika STI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, kami dari LDTBA Lembaga Dakwah Tauhid dan Bahasa Arab kembali menyelenggarakan program rutin, yaitu 2 pekan sekali pengajian dosen, ya. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah selain menambah wawasan keilmuan kita, juga diharapkan meningkatkan keruhanian kita. Baik, langsung saja. Insya Allah hari ini akan dibahas kajian oleh Ustadz Dr. Salahuddin dengan tema adab bekerja mencari karunia. Ya, adab bekerja mencari karunia. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan kepada seluruh para dosen dan staf. Di akhir materi, kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan untuk kirim lewat kolom chat atau juga mengaktifkan mikrofonnya, seperti itu. Kemudian terakhir juga kami ingatkan untuk mengisi link absensi yang insya Allah nanti akan kami kirimkan di kolom chat, ya. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz Dr. Salahuddin. Falyatafaddal masykura. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khair Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kepada Dr. Ustadz Unang Wahidin hafizakumullah, ketua kita semua, ketua STI Al-Hidayah, para dosen yang saya hormati, ada Ustadz Muslim, Ustadz Sujian, ada Ustadz Aceng, dan yang lainnya. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tadi tentang ya adab mencari ma'isyah lah, ya, bermuamalah, mencari ma'isyah, mencari kehidupan di dunia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan fisik kita, fisik manusia ini adalah fisik yang membutuhkan makan, minum, ya, sandang, pangan, papan. Ya, dan juga Allah Azza wa Jalla menyediakan kita ruh yang memerlukan gizi keimanan. Ya, maka dari itu sosok manusia itu harus memenuhi 2 kebutuhan itu, baik jasmaninya ataupun rohaninya, harus secara seimbang. Ya, tidak mungkin kita sebagai seorang muslim hanya beribadah kemudian menuntut ilmu tanpa makan, tanpa minum, tanpa mencari kehidupan. Itu tidak mungkin, dan itu tidak diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan waktu yang 24 jam ini, setengahnya malam hari, setengahnya siang hari. Malam hari biasanya ini digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Banyak zikir, banyak salat, ada tahajud, ada qiraatul Quran, ada ya zikrullah. Ini biasanya lebih utama dilakukan di malam hari. Nah, di siang hari walaupun ada ibadah-ibadah seperti salat zuhur, ya itu adalah ibadah salat asar, tetapi mayoritas waktu di siang hari ini memang disengaja dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Ya, makanya dalam surah An-Naba ayat 11 Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna an-nahara ma'asya." Ya, kami menjadikan siang hari ini sebagai waktu untuk mencari ma'isyah, waktu untuk mencari kehidupan. Para pedagang mereka membuka warungnya, ya, para petani mereka datang ke sawah ladangnya, ya, para pelayan mereka di siang hari ya pergi ke lautan untuk mencari ikan, ya, dan mayoritas waktu bekerja
ya sebagaimana yang kita lakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, itu pun di siang hari. Malam hari semuanya tutup. Itu mayoritas. Walaupun kita tidak memungkiri adanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di malam hari, tetapi itu porsinya sangat sedikit dan hanya dilakukan oleh sedikit dari manusia, tidak mayoritas manusia. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 10, ya, kembali Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Nah, ma'isyah ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu kenikmatan. Ya, wa ja'alna lakum fiha, dan kami menjadikan di dunia ini, di bumi ini, ma'ayish sebagai kehidupan, qalilan ma tashkurun, dan sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Maka di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat siang ya yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita itu harus diiringi dengan syukur. Mulai dari matahari terbit dari arah timur, ini Allah mulai menebar nikmatnya. Ya, dengan sinar matahari saja tadi jam 6.30 ya. Jam 6.30 seluruh rumah kita yang ada di Indonesia itu mematikan lampunya. Kenapa demikian? Karena kita sudah tercukupi dengan sinar matahari itu. Ya, sudah tercukupi dengan sinar matahari itu. Artinya ada jutaan rumah di Indonesia mematikan lampunya secara serentak, ya dikarenakan nikmat siang, nikmat matahari yang Allah berikan, dan ini adalah penghematan triliunan rupiah per harinya. Ya, kita saja yang menggunakan lampu listrik hanya dari malam hari saja, itu mungkin sudah ratusan ribu, 300.000 bisa jadi per rumah. Itu hanya malam hari. Bagaimana kalau kita harus menghidupkan 24 jam? Ya, itu baru satu rumah. Bagaimana dengan jutaan rumah? Jelas, ya, matahari yang Allah terbitkan atau siang hari yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk manusia ini adalah satu kenikmatan. Ya, walaupun malam hari juga itu adalah satu kenikmatan, sebab biasanya orang-orang setelah lelah bekerja di siang hari, mereka seluruhnya istirahat. Ya, mereka seluruhnya istirahat, dan istirahat itu ada pada malam hari. Nah, tidur yang kita lakukan itu sifatnya sebagai pemutus dari kelelahan. Ya, makanya Allah berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Kami menjadikan tidur kalian sebagai subat. Nah, subat itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir, itu adalah pemutus kelelahan. Ya, mulai saat ini kelelahan itu mulai nempel di pundak kita. Ya, dan akan terus bertambah kelelahan itu dari waktu ke waktu di siang hari ini. Ya, dari jam 8 lelahnya beda dengan jam 9, jam 9 lelahnya beda sampai jam 12, jam 12 beda lelahnya sampai jam 4 sore, sampai malam kita lelah, ketika tidur maka terjadi subat di situ, pemutus kelelahan. Nah, maka memang siang dan malam ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Ya, laisa 'alaikum junah. Junah itu dzambun atau dosa. Kalian tidak berdosa. Ya, laisa 'alaikum junah. Kalian tidak berdosa an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari fadilah dari Rabb kalian. Ya, untuk mencari fadilah dari Rabb kalian. Nah, fadilah di sini ya ada fadilah dunia, ada fadilah akhirat. Ya, fadilah dunia adalah harta, ya, makanan, minuman, perhiasan, pakaian dan lain-lain. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak menjadikan seseorang berdosa. Sehingga hukum bekerja, ya, hukum bekerja ini pada asalnya adalah mubah. Bahkan jika tujuannya agar seseorang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, dan hukum perdagangan dan jual beli serta usaha dunia yang lainnya itu bisa berubah menjadi haram ketika hal itu menyebabkan seseorang ya lupa terhadap akhiratnya, atau menyebabkan seseorang menjadi angkuh, menjadi sombong dikarenakan harta dunia yang terlalu menumpuk pada dirinya, ya tidak menginfakkannya di jalan Allah Azza wa Jalla, baru ini statusnya menjadi haram. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis
Ya, dalam sebuah hadis, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, "Talabul halali jihad." Ya, talabul halal jihad. Mencari harta halal itu adalah jihad. Dihitung sebagai jihad. Ya, maka seorang suami, seorang ayah yang biasanya mereka mencari nafkah untuk keluarganya, mereka adalah seorang mujahid. Ya, sebagaimana juga Rasul bersabda, "Man sa'a fi armalatin ya kal mujahid fisabilillah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolong seorang janda, ya memenuhi kebutuhannya, maka dia seperti seorang mujahid fisabilillah. Ini janda. Ya, istri kita kalau kita tinggalkan itu seperti seorang janda. Ya, menolong janda saja ini menjadi jihad fisabilillah, bagaimana menolong istri sendiri. Ini jelas lebih ya besar dari sekedar jihad fisabilillah. Ya, maka orang-orang yang bekerja itu adalah orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, agar mereka tidak meminta-minta. Ya, sebab dalam Islam hukum meminta-minta itu pada asalnya adalah haram. Ya, hukum meminta-minta pada asalnya adalah haram kecuali bagi orang yang sangat kesulitan. Ya, maksud meminta-minta di sini meminta-minta kepada pribadi ya. Bukan meminta-minta kepada negara, kepada yayasan, kepada lembaga, itu tidak dikatakan sebagai haram apalagi meminta haknya. Tapi meminta-minta kepada pribadi seseorang itu pada hukum asalnya adalah haram kecuali mereka yang sangat membutuhkan. Ya. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya juga bersabda, "Innallaha la yuhibbul 'abdal muhtarif." Sesungguhnya Allah sangat menyukai seorang hamba yang berkreasi, seorang hamba yang senantiasa bekerja. Ya. Bahkan Rasul SAW dalam hadis lain juga menginformasikan bahwa rezeki yang paling baik adalah rezeki hasil usaha tangan yang bekerja. Ya, kita bekerja dengan tangan kita, kemudian kita mendapatkan upah dari pekerjaan itu, kemudian kita membelikan makanan, maka itu adalah makanan yang paling baik. Ya, dalam hadis riwayat ini Afrad Bukhari ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayakula min amali yadihi." Bahwa tidak ada satu makanan pun yang lebih baik dimakan daripada makanan ya dari hasil kerja tangannya. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi, dan dahulu Nabi Allah yaitu Nabi Daud itu pun makan dari ya hasil pekerjaan tangannya. Ya. Dan dulu Rasulullah SAW ini mempunyai beberapa profesi di dalam kehidupannya. Ya, Rasulullah SAW pada awalnya adalah seorang pengembala kambing, dan ini kita tahu semua. Ya, pengembala kambing agar beliau tidak meminta-minta, walaupun beliau pada waktu itu belum diangkat menjadi seorang nabi. Ya, tapi kalau kita lihat jejak hidup Rasulullah SAW itu dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Biasanya pekerjaan yang kedua itu lebih baik daripada pekerjaan yang pertama. Ya, pekerjaan yang ketiga itu lebih baik daripada pekerjaan yang kedua. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang pengembala kambing untuk hanya mendapatkan beberapa suap makanan lah istilah kita ya, beberapa suap makanan, beliau rela menjadi pengembala kambing. Ya, nah kemudian setelah menjadi pengembala kambing, ketika ada peluang yang lebih bagus lagi, maka beliau itu tinggalkan itu pengembalaan kambing. Beliau mulai berdagang, mendagangkan barang dagangan ya, Khadijah radhiyallahu anha yang pada waktu itu belum menjadi istrinya. Ya, kenapa berpindah resign dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih baik? Ya, resign dari pengembalaan kambing menjadi seorang pedagang, dan pedagang itu jauh lebih baik daripada sekedar mengembala kambing, sebab hasilnya pun berbeda. Hasil yang didapatkannya pun berbeda. Nah, ketika beliau menjadi seorang pedagang, sukses dengan dagangannya itu, Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintahkan Rasul untuk berdakwah, dan Rasul tinggalkan perdagangan semuanya, Rasul fokus untuk berdakwah. Ya. Dari mana Rasul makan?
Dari mana Rasul memberikan makanan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya? Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan Rasul untuk menerima hadiah, ya, dari para sahabatnya. Dan Rasul memang menerima hadiah itu. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ya, saya tidak pernah menolak hadiah. Yang besar ataupun yang kecil, ketika itu memang murni hadiah, beliau terima. Dan beliau tidak pernah membeda-bedakan hadiah. Sampai ketika ada seorang yang memberikan kikil kambing saja, beliau akan menerimanya. Ketika ada seorang sahabat yang mengundang dirinya untuk makan di rumahnya, beliau tidak membeda-bedakan apakah yang mengundangnya adalah orang kaya ataukah orang miskin. Walaupun orang miskin yang mengundang, niscaya beliau akan menghadiri undangan itu dan memakan jamuan, dan jamuan itu adalah bentuk hadiah. Ya, itu adalah bentuk hadiah. Maka Rasul menjadi seorang dai pada waktu itu, ya, tidak menerima sedekah, tidak meminta upah, tapi menerima hadiah. Nah, beda antara upah dengan hadiah. Kalau upah itu biasanya bisa dituntut kalau tidak diberikan. Ya, bisa dituntut kalau tidak diberikan. Itu namanya upah. Ya, kita bekerja di satu lembaga, kita mendapatkan upah, ya, itu kalau tidak diberikan itu bisa dituntut. Ya, tapi kalau hadiah itu tidak ada istilah tuntutan, tidak bisa kita menuntut kenapa Anda tidak memberi hadiah. Gitu ya. Nah, jadi para rasul itu makan dengan tangannya sendiri. Nah, di dalam hadis lain, Inna Zakaria alaihi salam kana najjara. Sesungguhnya Zakaria alaihi salam ini seorang tukang kayu. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan kana Adam alaihi salam harrathan. Adam dahulu alaihi salam seorang petani. Wa Nuh najjaran. Nuh alaihi salam seorang tukang kayu. Wa Idris khayyatan. Idris adalah seorang tukang jahit. Ya, wa Ibrahim wa Lut zira'aini. Ibrahim dan Lut juga seorang petani. Wa Salih tajiran. Nabi Saleh seorang pedagang. Wa Daud, ya, zarradan. Daud ini seorang pembuat baju besi. Ya, wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'atan. Dan Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang pengembala. Bahkan seluruh nabi pada hakikatnya pernah mengembala. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, para dosen yang saya hormati, dalam sebuah asar diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim ini berkata kepada anaknya, "Ya bunayya ista'in bil kasbil halal." Wahai anakku, ya, bantulah dirimu dengan pekerjaan yang halal. Fa innahu maqtaqra ahadun qat illa asabahu thalath khisal. Karena tidak ada orang yang fakir kecuali dia tertimpa 3 sifat. Ya, orang-orang yang sangat fakir, ya, tidak memiliki harta biasanya tertimpa 3 sifat. Ini tidak seluruhnya ya, tapi biasanya. Ya, biasanya orang fakir ini akan tertimpa 3 sifat. Riqqah fi dinihi. Pertama, agamanya lemah. Ya, dan banyak orang-orang miskin itu mereka nggak ikut kajian, mereka nggak ikut baca-baca buku Islami, mereka tidak ikut sholat, tidak ikut halaqah karena sangat fakir. Ya, mereka sangat fakir. Jadi sangat fakir itu bisa menyebabkan seseorang lemah dalam agamanya, sebagaimana sangat kaya itu pun bisa menyebabkan seseorang lemah dalam agamanya. Ya, orang terlalu kaya nggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Ya, mereka nggak mau bergabung dengan orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Mereka jauh dari agamanya karena terlalu kaya. Ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada orang miskin yang bertakwa, ada orang yang kaya raya bertakwa. Itu banyak. Tapi yang biasanya selamat itu adalah orang-orang yang pertengahan. Ya, khairul umur awsatuha. Ya, kita sebagaimana ini para dosen di sini sepertinya ini tidak sulit dikatakan sebagai orang miskin karena punya kafalah tetap, gitu ya, minimal punya motor, ya, tapi juga agak sulit dikatakan sebagai orang yang kaya raya banget, gitu ya, dia sedang-sedang saja lah. Maka masya Allah ini satu satu anugerah dari Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan kita sebagai orang yang sedang. Ya, disebut miskin tidak, disebut kaya pun agak sulit, tapi orang yang sedang, ya, yang hidup dengan kecukupan. Ya, nah maka di sini
Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya bantulah dirimu dengan mencari harta yang halal, karena ya tidak akan menimpa orang fakir kecuali ya, karena orang fakir itu akan tertimpa dengan 3 sifat riqqah fi dinihi. Yang pertama, agamanya sangat lemah, ya, wada'af fi aqlihi, akalnya pun sangat lemah, ya, wadhahab muru'atuhu, kemudian biasanya kewibawaannya itu menjadi hilang, ya, kewibawaannya menjadi hilang. Nah, kemudian pernah satu hari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ditanya oleh seseorang, ya, wahai Imam, apa pendapatmu tentang seseorang yang hanya duduk di majelisnya, di masjidnya atau di rumahnya? Ya, dia tidak bekerja sedikit pun. Ya, la amal syai'an hatta ya, dan dia mengatakan la amalu syai'an hatta ya'tiya rizki. Aku tidak akan bekerja apa-apa sampai rizkiku datang sendiri kepadaku. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hadza rajulun ya jahulal ilm. Ini adalah seorang yang jahil dalam keilmuan. Orang yang hanya duduk, tidak mau keluar dari rumahnya, tidak mau bekerja, dikatakan oleh Imam Ahmad, ini adalah orang yang jahil. Bukankah ya Rasul pernah bersabda, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi? Ya Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku itu di bawah tombakku, di bawah ayunan tombakku. Jadi Rasul itu ketika melempar tombak, ya di situ akan ada binatang yang terkena tombak itu kemudian dimakan. Itu menjadi rizki bagi Rasulullah SAW. Ya, juga sabda Rasul ya tentang burung, ya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu ketika pagi hari dia keluar dari sangkarnya mengepakkan sayapnya dalam keadaan perut kosong. Tapi kemudian di sore hari kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang. Ya, dalam keadaan perut kenyang. Nah, ini dijadikan dalil bahwa kita pun ketika ingin mendapatkan rezeki, kita harus keluar dari rumah. Kita harus berusaha. Ya, setelah usaha itu baru akan ada rezeki. Walaupun ini ada 2 mazhab besar ya. Apakah rezeki itu diusahakan ya, ataukah rezeki itu memang kalau Allah kehendaki datang sendiri. Ini memang dari dulu ada 2 mazhab besar ya tentang masalah keimanan seperti ini. Ya, di dalam kisah Maryam, ya Maryam alaihissalam ketika beliau ya berada di mihrabnya itu datang buah-buahan dengan sendirinya. Jadi beliau tanpa keluar dari mihrab pun itu ada buah-buahan yang ada di situ. Ya, dan ini dikatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Dari mana ini, wahai Maryam?" Dia mengatakan, ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Padahal buah-buahan itu adalah buah-buahan yang tidak banyak di negeri itu dan sedang tidak musim, tetapi ada. Ya, maka juga ini dalam kisah ya Allah alam ini benar atau tidak terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Malik rahimahullah. Ya, kalau Imam Syafi'i ini seperti Imam Ahmad bahwa rezeki itu harus diusahakan. Dalilnya tadi, ya ketika burung ya keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, kemudian balik lagi dalam keadaan kenyang. Ya, satu hari ya tetangga Imam Syafi'i ini sedang mengadakan panen kurma. Ya, lantas sang imam pun membantunya, membantu tetangganya untuk memetikkan kurmanya. Setelah memanen kurmanya, ternyata sang imam diberikan kurma, hadiah kurma. Ya, lantas diterimanya hadiah itu, kemudian setelah diterima, dia ingin membuktikan kepada gurunya, kepada Imam Malik, ya, tentang kebenaran hujahnya. Datanglah kepada Imam Malik, wahai Imam, ini tadi saya keluar dari rumah membantu tetangga saya untuk memanenkan anggur, dan ini anggur saya mendapatkannya dari hasil saya keluar dan membantu itu. Seandainya tadi saya di dalam saja, maka ya sepertinya tidak mungkin mendapatkan anggur seperti ini. Ya, dan juga berdasarkan dari hadis tadi. Jadi
Imam Syafi'i ya ingin mengatakan bahwa hujahnya lebih tepat daripada hujah Imam Malik. Ya, kemudian Imam Malik rahimahullah dengan santainya mengambil ya beberapa butir anggur dari Imam Syafi'i itu kemudian memakannya. Tahukah wahai Syafi'i, tadi saya tidak pernah keluar dari majelis ini. Ketika talim, tersirat di hati saya untuk memakan anggur. Nah, saat ini anggur ini datang dengan sendirinya tanpa saya harus keluar. Dimakan anggur itu dengan nyaman sekali. Sehingga dalilnya pun benar bahwa ketika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan rizki, ya walaupun dia tanpa keluar rumah, maka rizki itu akan datang dengan sendirinya. Ya, mazhab kita bagaimana? Ya mazhab pertengahan lah. Ya, terkadang kita keluar rumah, ya juga ya dibarengi dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa rezeki itu akan datang dari Allah ketika Allah kehendaki. Wallahu alam, ini mungkin mukadimah. Kalau ada yang melanjutkan, menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan. Adab bekerja mencari karunia, Masya Allah ya. Di sini sudah ada Ustadz Muslim mengangkat tangan. Nah, sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Ustadz, diaktifkan mikrofonnya. Baik, jazakallahu khair Sebudi. Jazakallahu khair Pak Kiai atas materinya. Sangat menarik ya tentang apa namanya? Mencari rezeki. Dan tadi kisah di akhir ya tentang apa namanya? Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik menjadi kombinasi. Tadi kata Pak Kiai, madhabnya pertengahan gitu ya. Artinya madhabnya bagaimana kita meningkatkan ketawakalan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha gitu ya. Dan Anda ingin pencerahan mungkin Pak Kiai ya. Kadang kita semua kan yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak gitu. Di sisi lain dalilnya jelas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu. Cuman terkadang dalam pelaksanaan kita sering lalai pakai gitu ya. Sering lalainya gimana? Ya banyak hal-hal kadang-kadang kita juga mungkin ya ada di situasi yang di tengah-tengah baik, teman yang baik ya. Kadang kesolehan kita kurang muncul gitu ya. Terbukti dengan banyak melalaikan poin-poin sunnah dan keutamaan gitu. Kita kadang-kadang kurang perhatian tentang wal sauf misalkan gitu ya. Padahal kan itu bagian dari ketakwaan Pak Kiai ya. Nah ini bagaimana pakai trik atau apa namanya ya langkah-langkah agar kita menyatukan tadi pertengahan, kita meningkatkan ketakwaan kita ya, bahwa ini bagian dari selain ibadah pun yang dikatakan tadi umayyattaqillah yaj'al makhraja gitu. Jadi kita juga harus semangat untuk hal tersebut karena kadang-kadang kita sering lemah gitu ya di tengah banyaknya pekerjaan, banyaknya kelelahan, pikiran capek gitu kan. Nah, ini mungkin Pak Kiai bisa memberikan trik kepada kita semua untuk bisa semangat dengan ibadah-ibadah yang sunnah ya. Jangan sampai hanya sekedar yang wajib aja lah, yang sunnah mah gampang gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Kiai mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Ya, Muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, memang ketakwaan, istighfar dan lain-lain ini termasuk ke dalam hal-hal yang bisa menarik rezeki ya. Dan juga ayatnya juga sangat jelas dalam surah Nuh ya, ketika beliau mengatakan kepada kaumnya ya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka dengan istighfar itu akan banyak sekali keberkahan yang muncul dari Allah, mereka dari rizki, harta yang banyak, anak-anak, keturunan, kebun-kebun, buah-buahan, itu akan Allah berikan kepada mereka yang banyak istighfar. Ya, kepada mereka yang bertakwa juga jelas dalam surah Talaq ya.
Mayatakillah ya yahtasib. Nah, ini ada rizki yahtasib, ada rizki la yahtasib. Ya, ada rizki yang disangka-sangka, ada rizki yang tidak disangka-sangka. Ini tanggal segini, ya orang-orang saya sudah menyangka lah rizki yang datang berapa rupiah gitu ya. Itu sudah tersangka-sangka tuh. Itu namanya rizki yang disangka-sangka. Itu untuk keumuman orang yang bekerja mendapatkan rizki yang disangka-sangka itu. Tapi ada kekhususan orang yang bertakwa, yang bertawakal, itu ada rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, makanya Ustadz Priyatna juga pernah mengungkapkan satu ungkapan, kafalah bisa 2 juta, tapi penghasilannya bisa 5 juta. Gitu. Jadi beda antara kafalah dengan penghasilan. Ya, jadi kalau kafalah itu yang disangka-sangka, penghasilan yang tidak disangka-sangka. Mungkin seperti itu. Ya, jadi berusaha kemudian meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan istighfar, ya insya Allah kita akan mendapatkan rizki dari sumber yang berbeda-beda. Bahkan rizki yang terbesar, yang teragung nanti untuk orang yang bertakwa, yaitu ketika dia ya diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla melangkah ke taman-taman surga. Ini adalah rizki yang jelas ya tidak pernah kita sangka, dan kita tidak mungkin membayangkan keindahan rizki tersebut. Ya, Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Ustadz Muslim. Selanjutnya masih ada waktu ini, silakan kami persilakan kepada seluruh Pak Harun Sutara, Pak Unang juga. Wah, ini Pak Unang dulu deh, boleh? Ustadz Unang, silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsira Ustadz Budi dan Ustadz Salahuddin. Jadi kadang di diri kita masing-masing ada sebuah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh realnya adalah seperti ini. Misalkan contoh lah, ini mah contoh bukan saya, contoh. Misalkan saya bekerja 5 juta, bekerja dan mendapatkan rezeki yang disangka-sangka itu adalah 5 juta per bulan di sebuah tempat A misalkan. Tetapi sesuai dengan kompetensi saya terputus Ustadz, suaranya Ustadz. Sinyalnya lagi kurang bagus ini. Ya, kita tunggu. Pak Harun. Ya, sinyalnya Ustadz sedang apa namanya? Jelas Pak Budi? Ya, jelas. Pak Harun dulu boleh. Silakan Pak Harun. Singkat padat ya Pak. Ya, saya singkat padat saja, tidak akan panjang lebar. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Kiai Salahuddin yang telah menyampaikan materi dari awal sampai berakhir atau penutupan. Yang saya akan tanyakan adalah, apakah ada kewajiban seorang pemimpin negara untuk membuka lapangan pekerjaan? Apakah ketika dia tidak membuka lapangan kerja yang banyak, apakah berdosa? Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, pemimpin ini bukan masalah membuka lapangan pekerjaannya, tapi mengurus rakyat. Dan dalam undang-undang pun jelas bahwa ya orang miskin itu berada di bawah tanggungan negara ya. Ya kurang lebih seperti itulah, saya nggak hafal undang-undangnya. Ya, seluruh pemimpin itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ketika lapangan pekerjaan itu adalah satu hal yang sangat penting, sangat urgent, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan pemimpin itu mampu membukanya, tapi ternyata tidak membukanya, sengaja tidak membukanya dikarenakan kezaliman, maka jelas ini berdosa. Tapi kalau dikarenakan tidak membukanya, ya maka ya ini ma'fu anhu, sebab ya Allah tidak membebani seseorang di atas kemampuannya. Allah a'lam. Atau Ustaz Aceh mau menambahkan apa? Ini Ari bisa menambahkan, silakan Ustaz. Silakan
para dosen yang lain yang ingin menambahkan atau bertanya atau berkomentar. Silakan Pak Ari. Bertanya nih, Ustaz Budi. Oh, Pak Gin dulu. Silakan Pak Gin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gin. Ya, baik. Mohon izin Pak Kiai. Kita semuanya tentu saja mencari karunia, ya. Suaranya Pak. Barokah ya. Ya, jelas nggak Pak Kiai suaranya? Punten. Jelas, Ya, Mari. sudah jelas. Agak sedikit aja. Saya sebenarnya menarik dengan apa yang disinggung tadi tentang rezeki min haitsu la yahtasib, Pak Kiai ya. Ya tidak. Karena kalau yang yahtasibnya mah kita sudah ketahuan, misalnya berapa sih tunjangan yang didapatkan untuk bulan ini, misalkan gitu ya. Nah, tapi yang min haitsu la yahtasib ini kan rahasia yang belum diberitahukan dari langit. Nah, gitu Pak Kiai ya. Memang di beberapa keterangan disebutkan salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Ya Pak Kiai ya. Nah, misalkan man lazima istighfar, kan? Apa sih namanya? Bakal diberikan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kira-kira gitu ya untuk kalangan akademisi maupun kalangan agar kita pun memang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan yang min haitsu la yahtasib tadi. Ada tidak amalan khusus yang mungkin sudah biasa dilakukan Pak Kiai gitu? Pak Kiai saya kira memang keberkahan luar biasa dibanding saya ini. Saya kan punya satu gitu. Nambah hiji Pak Gin. Ya. Jadi saya melihat dari keberkahan Kawin. Ya. Jadi mungkin min haitsu la yahtasibnya ini melampaui standar yahtasibnya. Nah, jadi saya mohon dibagi oleh Pak Kiai supaya min haitsu itu Ada diamalkan tuh. lebih banyak dari yang yahtasib. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi mohon keterbukaan Pak Kiai lah. Yang lain juga saya kira ingin nambah itu. Seperti Pak Ari udah lama. Jelas. Terima kasih. Diamalkan mah, diamalkan mah. Apalagi Pak Harun itu dari tahun 2021. Demikian Pak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Gin. Saya jazakallahu Ginanjar dan yang lainnya, ya semua kita punya amalan ya, dan tidak ada amalan khusus memang. Ya kita berusaha untuk menghamba kepada Allah dengan keterseok-seokan kita yang terkadang juga sering terjerembab ke dalam kelalaian, sering terjerembab ke dalam kesalahan. Ya kita bangkit lagi, istighfar lagi, berdosa lagi, istighfar lagi, dan terus menerus seperti itu. Ya insya Allah dengan seperti itu dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya meminta kepada Allah karunia-Nya, pasti Allah kabulkan. Dan juga rezeki itu memang ada dua. Ibnu rahimahullah dia punya teori bahwa rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang ruh kita, ada rezeki yang membangkitkan fisik kita. Ya. Rezeki yang membangkitkan ruh kita seperti ilmu tentang keislaman, ya diberikannya hidayah untuk beribadah kepada Allah, itu rezeki yang membangkitkan ruh kita. Ya itu adalah rezeki utama. Ya bisa jadi dengan banyaknya istighfar, banyaknya ketakwaan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah rezeki yang akan membangkitkan ruh kita. Ya. Yang kedua ada rezeki yang bisa membangkitkan fisik kita.
seperti harta, makanan, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, itu rezeki yang bisa membangkitkan fisik kita. Ya, nah ini dua-duanya baik ruh ataupun jasad itu ada rezeki yang min haitsu la yahtasib yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka yang memang berusaha mengaplikasikan keimanan dan ketakwaan. Dan memang dalam pribadi kita itu tergabung antara kemaksiatan dan ketaatan. Tapi jika ketaatan kita lebih banyak daripada kemaksiatan, insya Allah ini adalah busra. Ini kabar gembira bahwa kita masih berada di lingkungan yang aman, di lingkungan yang baik. Ya. Dan tidak ada di antara kita yang 100% ya berada di lingkungan taat, semuanya itu enggak ada. Ya, bahkan para rasul pun, setiap rasul itu pernah melakukan kesalahan. Ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW pun itu pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tapi beliau memang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya. Maka dalam firman yang Allah berfirman, wa wada'na anka wisrak, dan kami telah meletakkan dosa pada dirimu. Ya, alladzi anqadha dhahrak. Jika dosa itu tidak dihilangkan, maka dosa itu akan memberatkan pundakmu. Ya, sebab memang dosa tidak bisa dijinjing dengan tangan, tapi harus dipikul dengan pundak. Ya, sebagaimana barang-barang ringan itu ketika bisa dijinjing dengan tangan, tapi kalau barang-barang berat itu tidak bisa dijinjing dengan tangan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan untuk Bapak Dr. Muhammad Hidayat Ginanjar. Baik, ada lagi Bapak dosen, para dosen, silakan. Kita sampai jam 9 insya Allah waktu yang tersedia. Saya persilakan, tadi ada Ustadz Unang Wahidin, masih belum tersambung. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya, menambahkan atau berkomentar, saya persilakan. Atau yang mungkin malu bertanya secara langsung bisa kirim pertanyaan di kolom chat. Ustadz Rumba Triana, oke, silakan Ustadz. Diaktifkan mikrofonnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Ustadz Dr. Salahuddin, terima kasih sebelumnya atas tausiahnya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Gini Pak Ustadz ya, dalam riwayat Ibnu Abbas itu tentang masalah burung ya, tentang masalah rezeki burung ya Ustadz ya. Ya, di dalam hadis tersebut disebutkan kalau kita bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, yaitu burung itu kalau pergi pada pagi dalam keadaan perut kosong dan kemudian pasti pulang dalam keadaan perut yang terisi penuh. Gitu ya. Jadi kalau kita coba cocokkan dengan dunia kerja kita pada hari ini, kita persis kayak burung gitu ya, yaitu berangkatnya pagi, pulangnya habis asar gitu ya. Nah, cuman sebenarnya posisi mencari rezeki itu kalau dalam hadis tadi gitu ya, apakah bisa dipahami ada kemakruhan gitu kalau kita mencari rezeki lebih dari sore hari, karena harusnya malam hari dipakai untuk ibadah. Karena hari ini kan ada orang yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Begitu bekerja sangat keras, ingin jadi sultan gitu ya, sampai malam pun dia jadikan tambahan dari pendapatannya. Nah, sebenarnya apakah memang kita itu disunahkan itu bekerja hanya pada pagi dan sore, ataukah bagaimana dengan orang yang kemudian menambah waktu kerjanya untuk mendapatkan pendapatan lain? Apakah itu termasuk dalam kategori hubud dunia gitu, cinta dengan dunia? Begitu lebih pertanyaannya. Syukur kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika kita terlalu terlalu serakah dalam mencari rezeki, itu memang dibenci.
Maka Rasul pernah mengatakan bahwa janganlah kita menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar dan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Ya sedang-sedang saja. Ya, kalau kita ke pasar itu kan ada orang yang berjualan, ada juga orang yang berbelanja. Ya biasanya orang-orang yang sangat heres terhadap harta, dia akan sangat pagi-pagi sekali ke pasar dan tutupnya paling belakangan. Ya, maka ya dikatakan di sini oleh dalam kitab Minhajul Qasidin ya, Al-Imam Ahmad ibn Muhammad Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan ya di antara adab mencari rezeki dunia, alla yakuna syadidul hars ala suq wa tijarah. Tidak boleh terlalu serakah, terlalu rakus dalam menghimpun harta ya dengan jualan atau dengan masuk pasar. Fala yakuna awwala ma yadkhul as-suq wala akhir man yakhruj minha. Ya, maka sekarang itu tidak boleh ya, kalau bisa diusahakan tidak boleh menjadi orang yang pertama kali masuk pasar kemudian menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Ya, dia pagi hari mulai keluar mencari rezeki, pulang-pulangnya sampai larut malam karena rezeki, karena dunia. Ya, itu makruh. Berbeda dengan yang lain ya, dalam ta'lim misalkan, ta'lim dan yang lainnya ini sama sekali tidak. Maka ada beberapa adab dalam mencari rezeki itu. Yang pertama husnul niyah ya. Kalau seorang pedagang misalkan husnul niyah fi tijarah ya, mempunyai niat yang baik di dalam berdagang. Kalau petani dia mempunyai niat yang baik ketika bertani. Kalau pengajar dia mempunyai niat yang baik ketika dia mengajar. Ya, kemudian yang kedua, seorang pedagang misalkan dia ketika berdagang itu tujuannya bukan hanya mencari harta, tapi tujuannya justru untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Kita punya tetangga, ya, dan warungnya memang masih sangat jauh-jauh sekali. Sengaja kita buka warung, tujuannya apa? Mempermudah para tetangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, setiap orang itu butuh sabun, sediakan sabun agar tetangga kita bisa mudah mendapatkan sabun. Ya, setiap orang butuh garam, sediakan garam di warung itu agar ya tetangga kita mudah ketika ingin mendapatkan garam. Jadi tujuan dalam berdagang misalkan itu tidak tidak hanya mencari keuntungan, tapi justru kebalikannya, yaitu beribadah untuk memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin. Ya, dan kita yakini bahwa niat memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin ini termasuk ke dalam hal-hal yang dianjurkan di dalam Islam. Kemudian alla yamna'hu suqud dunya an suqil akhirah. Tidak boleh pasar dunia ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan pasar akhirat. Artinya jangan sampai kenikmatan dunia yang kita kejar itu lantas menyebabkan kita tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya, terlalaikan dari masjid, terlalaikan dari qiraatul Quran dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya Ustaz Budi dan yang lain-lain. Jazakumullah. Baik, terima kasih Ustaz atas apa yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.